prasarana. Jadi, sarana dan prasarana adalah kegiatan untuk memenuhi sarana prasarana yang dibutuhkan sesuai keperluan yang ada di kantor. Contohnya jika di kantor memerlukan meja, itu bisa dipenuhi gitu. Selain itu juga untuk ATK segala macam yang diperlukan untuk kegiatan perkantoran. Nah, yang pertama ada pembuatan sendiri. Jadi jika misalkan bahannya mudah ditemukan dan dapat dibuat sendiri, bisa kita buat sendiri agar memperkecil biaya untuk pengeluaran. Nah, yang kedua ada pembelian. Di sini pembelian itu bisa digunakan ketika barang yang kita butuhkan sulit untuk dibuat sendiri. Jadi kitanya membayar kepada penjual. Ini tuh bisa digunakan di organisasi, di sekolah, atau di perusahaan. Terus yang ketiga ada peminjam. Nah, yang ketiga adalah meminjam. Jadi metode meminjam ini dilakukan secara cuma-cuma untuk sementara waktu. Metode ini dilakukan jika barang yang kita perlukan hanya diperlukan untuk waktu yang sementara. Jadi bisa meminjam dulu begitu. Nah, yang keempat adalah penyewaan. Jadi penyewaan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan di suatu instansi, sekolah, ataupun perusahaan untuk memanfaatkan sementara barang milik pihak lain untuk kepentingan instansi. Jadi dengan cara membayar berdasarkan perjanjian sewa-menyewa. Nah, yang kelima adalah penerimaan hibah atau bantuan. Jadi pengadaan sarana dan prasarana juga bisa digunakan dengan pengadaan hibah dan bantuan. Jadi dapat menerima bantuan secara cuma-cuma dari pihak lain. Biasanya metode ini dilakukan dengan cara kesepakatan dengan membuat berita acara. Nah, yang keenam adalah penukaran. Penukaran ini merupakan pemenuhan kebutuhan yang dilakukan dengan jalan menukar sarana. Yang keenam adalah penukaran. Jadi pengadaan sarana dan prasarana juga bisa digunakan dengan metode penukaran. Penukaran ini menukarkan sarana dan prasarana yang kita miliki dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh instansi lain. Nah, metode pengadaan sarana dan prasarana ini dilakukan dengan memperoleh atau mempertimbangkan adanya saling menguntungkan di antara kedua belah pihak. Nah, yang ketujuh adalah pendaur ulangan. Jadi metode pemenuhan sarana dan prasarana ini dengan mendaur ulang barang yang sudah tidak digunakan agar dapat digunakan kembali. Nah, yang terakhir adalah yang kedelapan, yaitu perbaikan dan rekondisi. Jadi metode pengadaan sarana dan prasarana ini dengan memperbaiki sarana dan prasarana yang telah rusak, jadi diperbaiki kembali agar dapat digunakan secara baik. Nah, jadi itu macam-macam kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana. Tujuan dari pengadaan sarana dan prasarana. Selain untuk memenuhi kebutuhan, pengadaan sarana dan prasarana juga ditunjukkan untuk mengganti barang yang rusak atau sudah tidak layak digunakan. Jadi untuk menjaga ketersediaan barang yang dibutuhkan serta membantu rencana anggaran di periode mendatang. Jadi itu adalah tujuan dari pengadaan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan sekolah, instansi, ataupun perusahaan.
pengadaan barang atau jasa. Pengadaan barang atau jasa adalah suatu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah, pengadaan barang atau jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan sumber daya. Tujuan pengadaan barang atau jasa pemerintah menurut pasal 4 Prespres. Tujuan pengadaan barang atau jasa menurut pemerintah menurut pasal 4 Perpres nomor 16 tahun 2018 yaitu menghasilkan barang atau jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyediaan. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan peluang usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, meningkatkan peran usaha selaku nasional untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Dalam proses pengadaan barang atau jasa, pemerintah tersebut perlu memerintahkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, dan akuntabel. Efisien dan artinya dengan menggunakan barang atau jasa yang berkualitas yang sebagaimana direncanakan. Efisien artinya dengan menggunakan sumber daya yang optimal dapat diperoleh barang atau jasa dalam jumlah waktu sebagaimana yang direncanakan. Transparan artinya adalah pemberian informasi mengenai pengadaan barang atau jasa termasuk syarat teknis, administrasi. Pihak-pihak yang terlibat dalam tahapan pengadaan barang dan jasa yaitu menurut Republik Indonesia tahun nomor 6 tahun 2018, 1 PA atau pengadaan yang terlibat dalam pengadaan barang atau jasa yaitu 1 PA atau pengadaan pengguna anggaran, 2 KPA atau kuasa pengguna anggaran, yang ketiga itu PPK atau pejabat pembuat anggaran, yang keempat itu pejabat pengadaan, yang kelima unit kerja pengadaan barang atau jasa, yang keenam Pokja atau pemilihan kelompok kerja pemilihan, yang ketujuh ada agen pengadaan, yang kedelapan itu ada penyelenggaraan swaka kelola, yang kesembilan ada penyedia atau penyedia barang jasa atau pemerintah. Tata cara atau metode pemilihan barang atau jasa. Di sini, pada dasarnya pengadaan dapat dilakukan penyediaan barang jasa atau sewa kelola. Adapun organisasi pengadaan barang jasa melalui penyediaan barang jasa terdiri atas penggunaan anggaran, yaitu kuasa penggunaan anggaran, yang kedua KPA, yang ketiga pejabat pembuat komitmen, dan yang keempat layanan pengadaan, dan yang kelima penjabat pengadaan. Panitia penyediaan barang atau jasa. Di sini panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh pengguna anggaran atau kuasa. Pengguna anggaran Dewantara Gubernur, yaitu BI atau pimpinan BHMN atau Dekasi BUMN atau Direksi BUMD untuk melaksanakan pemilihan penyediaan barang atau jasa.
macam etika pengadaan. Yang 1, tertib serta bertanggung jawab. 2, profesional, mandiri, dan menjaga rahasia. 3, tidak saling mempengaruhi. Yang keempat, menerima tanggung jawab. Yang kelima, menghadapi konflik of interest. Yang keenam, mencegah pemborosan. Yang ketujuh, menghadiri pelanggaran wewenang. Yang kedelapan, tidak menerima. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.